Om Swastiastu. Hai, saya Sang Kompiarenor Prabandana Kengetan dengan NIM 22055511113 dari kelas E. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai penerapan dan pembuatan store prosedur dan juga fungsi prosedur pada MySQL. Selain itu juga, saya akan melakukan penerapan mengenai kondisi perulangan dan juga percabangan yang akan diisi pada setiap store prosedur maupun fungsi prosedur. Baik, sebelum itu kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu, yakni dengan menyiapkan aplikasi SAM. Nah, pada aplikasi ini kita perlu menghidupkan MySQL dan juga Apache-nya. Jika sudah berwarna hijau seperti di layar, maka kedua modul tersebut sudah hidup. Baik, kita langsung saja ke command prompt-nya. Untuk masuk ke MySQL di command prompt, kita ketikkan MySQL -u root -p. Masukkan passwordnya, jika tidak ada enter saja. Nah, jika sudah seperti di layar, maka kita sudah masuk ke MySQL. Oke, kita show database terlebih dahulu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan database yang telah saya siapkan, yakni DBScript. Cara menggunakannya, kita gunakan keyword use dan masukkan nama database-nya. Oke. Jika sudah database change, maka sudah masuk ke database-nya. Selanjutnya, kita show tables untuk mengetahui tabel apa saja yang terdapat pada database ini. Oke. Pada kesempatan kali ini saya menyiapkan 3 database. Satu database dengan 3 tabel di dalamnya. Yang pertama ada TB mahasiswa. Selanjutnya ada tabel log underscore aktivitas nilai. Selanjutnya ada TB pelanggaran. Oke, kita lanjut ke TB mahasiswa. Pada tabel mahasiswa terdapat kolom NIM, nama, nomor telepon, nilai UTS, dan juga nilai tugas. Oke, jika tabel dan database kalian sudah siap, kita bedah sedikit mengenai apa itu store prosedur pada MySQL. Jadi, store prosedur merupakan sekumpulan sintaks pada MySQL yang tersimpan pada server. Jadi teman-teman jika sudah pernah membuat store prosedur, misalkan namanya sp_nama. Nah, store prosedur tersebut bisa digunakan di database manapun, asalkan masih dalam satu laptop. Oke, keunggulan dari store prosedur ini bisa meningkatkan keamanan. Selain itu, penulisan akan lebih cepat karena kita hanya perlu membuat sekali store prosedur dan bisa digunakan berkali-kali. Oke, kita contohkan saja satu store prosedur yang sederhana. Misalkan kita sebelum membuat store prosedur, kita harus delimiter terlebih dahulu. Mengapa delimiter ini penting? Karena biasanya pada bagian ini titik koma itu dia akan mengeksekusi dari perintah yang telah kita tuliskan. Dengan kita melakukan delimiter pada MySQL dengan tanda slash atau $, tanda titik koma dari suatu perintah tidak akan dieksekusi seperti itu. Nanti kita lihat contohnya saja.
Oke, misalkan kita buat yang sederhana, create procedure. Misalkan lihat nilai mahasiswa. Oke, kita enter. Nah, ketika kita membuat store prosedur, harus diawali dengan keyword create procedure dan diikuti oleh nama prosedurnya itu sendiri. Sedangkan di dalam kurung ini bisa kosong ataupun bisa berupa parameter dari store prosedur tersebut. Parameter yang terdapat di prosedur ada 3, yakni in, out, dan juga in out, yang akan saya jelaskan nanti. Setelah menuliskan namanya, kita ketikkan keyword begin untuk memulai isi dari prosedur tersebut. Misalkan yang sederhana, select bintang from TB mahasiswa. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, ketika kita klik atau menuliskan tanda titik koma, dia tidak langsung mengeksekut perintah ini. Mengapa demikian? Karena tadi kita sudah mendelimiter atau mengubah titik koma ini menjadi $$ ataupun //. Oke, jika sudah memasukkan perintahnya, untuk mengakhiri create procedure dapat menggunakan keyword n dan diakhiri dengan tanda yang kita gunakan delimiter tadi. Bisa // maupun $$. Asalkan dia tetap, misalkan di awal sudah // diakhiri juga dengan //. Oke, jika sudah, kita enter. Nah, sudah berhasil. Coba kita panggil text procedure tersebut dengan cara call dan masukkan nama dari prosedur yang telah kita buat. Oh ya, sebelum memanggil kita harus kembalikan terlebih dahulu delimiternya dengan cara delimiter titik koma. Oke, jika sudah, kita panggil saja. Oke, berhasil. Jadi teman-teman tidak perlu lagi melakukan ketik select bintang from TB mahasiswa. Kita sudah memiliki prosedur untuk memanggil TB mahasiswa dengan cara call lihat nilai mahasiswa ini. Oke, itu merupakan salah satu contoh paling sederhana dari store prosedur pada MySQL. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter yang terdapat pada store prosedur. Parameter pada store prosedur dibagi menjadi 3, yakni in, out, dan juga in out. Baik, langsung saja yang ke pertama, yakni parameter in. Parameter in umumnya digunakan untuk inputan parameter yang akan disimpan dalam store prosedur. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Jadi ide saya kali ini, saya ingin membuat store prosedur yang digunakan untuk memisahkan tabel berdasarkan NIM-nya. Jadi saya ingin menampilkan, misalnya ini NIM Budi ini kepisah dia, nggak jadi satu sama Anom, Erik, Sutanto ataupun Doni. Jadi mereka semua berdiri sendiri. Gimana caranya? Kita langsung saja create prosedur. Display, misalkan nama prosedurnya display terpisah. Kita masukkan parameternya, yakni parameter in dengan keyword in. Misalkan jumlah ID. Nah, jumlah ID ini sama seperti NIM. Ini integer. Oh
Di sini ada kesalahan. Kenapa? Karena kita belum merubah delimiternya menjadi slash slash. Oke, begin. Kita declare dulu yang in tadi. Oke, karena saya ingin melakukan pemisahan antar tabel, maka sistem atau algoritma yang dibuat harus menerapkan perulangan. Nah, maka dari itu karena perulangan kita harus membuat suatu variabel, yakni variabel i. Jadi pertama-tama kita mendeklar i ini dengan tipe datanya yaitu integer. Defaultnya kita tulis 1 saja. Oke, kita menggunakan perulangan repeat. Selanjutnya perintahnya ialah menampilkan seluruh kolom dari tabel mahasiswa di mana NIM di bagian ini menjadi i. Selanjutnya kita set i-nya, kita plus 1. Kita buat kondisinya sampai dia jumlah i jumlah ID. Diakhiri dengan n repeat, koma n. Oke, sudah berhasil. Jadi maksud dari prosedur display terpisah ini, kita mendeklarasikan i dengan tipe data integer dan defaultnya 1. Nah, di sini ada perulangan. Nah, perulangan yang dilakukan ialah menampilkan seluruh data dari seluruh kolom dari tabel mahasiswa, di mana NIM menjadi variabel i. Ketika sudah dieksekusi dari aksi ini, maka i akan ditambah 1. Kemudian lakukan pengecekan. Apabila i sudah lebih besar dari jumlah ID, maka pengulangan akan berhenti. Oke, kita coba panggil call display. Kita kembalikan dulu delimiternya ke titik koma. Oke, sudah. Kita panggil display terpisah. Misalkan kita mau menampilkan sampai namanya Syarik. Jadi masukkan NIM-nya 223. Oke, kita eksekusi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bersama ada tulisan empty set. Nah, mengapa demikian? Karena defaultnya 1, maka sistem akan membaca dari 1. Nah, pada NIM 1 di sini belum ada datanya, jadi dia empty set. Kemudian ditambahkan 1 lagi. Nah, di NIM 2 juga belum ada datanya. Terus demikian sampai dia masuk ke NIM 221. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ketika dia sudah di sini 220, kemudian ditambah 1 lagi jadi 221, maka tabel atas nama Budi dengan NIM 221 ini muncul. Begitu juga di Anom dan dilanjutkan ke Erik. Nah, kenapa yang 224 dia tidak muncul? Karena tidak memenuhi kondisi perulangan yang mana
dapat terjadi apabila until i-nya masih kurang dari jumlah 223 ini. Oke, setelah melakukan penerapan dari parameter in, kita bergerak ke penerapan parameter out. Oke, apa sih parameter out itu dan digunakan kapan? Nah, parameter out ini digunakan sebagai output parameter yang diperoleh dalam store prosedur. Jadi, ketika kita melakukan pemasukan sesuatu, maka akan ada hasil outnya. Oke, kita coba create prosedur. Misalkan saya memiliki ide untuk mengecek kondisi, maksud saya kategori nilai dari tugas berdasarkan range yang kita tentukan KKM-nya. Jadi di sini saya akan menggunakan pengkondisian switch case. Kita melakukan pengkondisian switch case. Oke, kita coba aja dulu. Create prosedur. Misalkan namanya kategori nilai kita pakai nilai UTS saja. Nilai UTS innya itu kondisi dengan tipe data varchar 15. Oke. Nah, innya yang kita masukkan juga nilai KKM-nya. KKM dari nilai UTS. Ini tipe datanya integer. Kemudian outputnya berupa berupa jumlah siswa. Jadi ketika misalkan jumlah siswanya itu tadi kan di data ada 5. Nah, berapa orang sih dari 5 orang itu yang memiliki nilai di atas KKM yang kita tentukan? Nah, kita bisa cek dengan menggunakan prosedur ini. Outnya jumlah siswa in. Oke. Jumlah mahasiswa. Oke. Mulai begin. Karena menggunakan switch case, diawali dengan kata case dan kondisi. Nah, kondisi ini dari variabel in yang ini. When ketika lebih, maka lakukan perintah select count ke jumlah mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana nilai UTS lebih besar dari KKM nilai UTS. Oke. Oh iya, di sini terjadi error karena kita belum mengubah delimiternya, jadi slash. Oke, langsung saja. Kemudian kondisi kedua, when kurang, maka lakukan perintah. Oh, di sini saya ada salah ketik, tak ini aja dulu.
Oke, di sini saya ada salah ketik, seharusnya count. Oke, sudah. When kurang ke select count jumlah siswa dari tabel mahasiswa di mana N UTS kurang dari sama dengan KKM nilai UTS. Oke, jika sudah kondisinya, kita end case dan n//. Oh iya, saya di sini ada kesalahan, lupa menambahkan titik koma. Oke, kita ulangi penulisan prosedurnya. Oke, di sini seharusnya titik koma, kemudian n//. Oke, jadi di sini sudah berhasil pembuatan dari prosedur kategori nilai UTS. Oke, kita coba melakukan pemanggilan terhadap teks prosedur prosedur dari kategori nilai UTS. Kategori nilai UTS. Misalkan kita tulis lebih dari KKM-nya misalkan 78. Kemudian berapa orangnya, kita caranya add jumlah mahasiswa. Oke, sudah diakhiri titik koma. Oke, oh iya, saya lupa mengganti delimiternya menjadi titik koma, kita selesai saja. Oke, di sini sudah berhasil query-nya. Kita coba cek berapa jumlah orang yang memiliki nilai lebih dari 78 atau KKM yang ditentukan. Kita caranya dengan cara select jumlah mahasiswanya. Select add jumlah mahasiswa. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah mahasiswa yang memiliki nilai UTS lebih dari 78, berjumlah 1 orang. Coba kita cek apakah benar. Caranya select ini bintang from TB mahasiswa. Kita bisa pakai prosedur sederhana yang telah kita buat tadi. Oke, di sini bisa dilihat nilai UTS yang di atas 78 benar cuman 1 orang, yakni dengan NIM 225. Oke, berarti prosedur tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita coba prosedur yang tadi, tapi kita ganti kondisinya kurang. Oke, kategori nilai UTS underscore UTS lebih. Sekarang kita kurang dari 78. Jumlah siswa. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat. Select jumlah mahasiswa. Oke, sudah berubah menjadi 4. Yang tadinya 1 menjadi 4.
Dan benar, ada 4 mahasiswa yang memiliki nilai UTS kurang dari sama dengan 78. Di sini 78. Kurang dari sama dengan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke parameter in out. Jadi parameter in out ini merupakan gabungan dari parameter in yang telah saya jelaskan pertama dan parameter out yang telah saya jelaskan juga. Jadi parameter in out ini digunakan sebagai input maupun output dari suatu prosedur dalam MySQL. Oke, saya coba buat store prosedur yang ketiga ini dengan memanfaatkan pengkondisian if else dan juga perulangan while. Jadi idenya di sini saya ingin menambahkan bonus nilai tugas ke mahasiswa tertentu. Jadi mahasiswanya ini misalkan aktif di kelas. Nah, dia akan mendapatkan nilai bonus dan dimasukkan ke nilai tugas, yang mana setiap dia menjawab satu pertanyaan akan mendapatkan 2 poin nilai tugas. Oke, kita coba saja create prosedurnya. Kita ganti dulu delimiternya ke // Oke, jika sudah, langsung buat prosedurnya. Tambah nilai tugas. Nah, karena ini in out, kita menggunakan keyword in out pada check name. Dengan jenis data integer. Kemudian saya juga menggunakan parameter in untuk berapa kali dia menjumlah jawab secara benar. Dengan jenis data integer juga. Oke, kita begin. Oke, karena ini terdapat perulangan, kita harus declare terlebih dahulu nilai baru atau menjadi nilai sementara. Kita ganti float. Nah, perintahnya yakni menselect nilai tugas ke nilai baru yang berasal dari tabel mahasiswa pada kolom ini. Yang ini nilai tugas. Oke. Selanjutnya di mana NIM pada tabel mahasiswa itu sama dengan cek NIM pada prosedur tambah nilai tugas. Oke, jika sudah di enter. Oke, kita lakukan perulangannya, yakni syaratnya ketika jumlah jawab lebih besar dari 0, maka yang dilakukan ialah di sini ada percabangan. Nah, jadi mahasiswa yang sudah memiliki nilai tugas lebih besar dari 90, maka dia tidak akan mendapatkan nilai bonus ini. Nah, jadi mahasiswa yang di bawah nilai 90 saja yang mendapatkan bonus dari ketika dia menjawab pertanyaan dari dosen. Oke, misalkan ini di bawah 90 saja, maka yang dilakukan ialah mengupdate
TB mahasiswa dengan mengeset nilai tugas. Nah, nilai tugas akan berubah ke nilai baru ditambahkan 2. Jadi setiap dia menjawab benar, maka nilai tugasnya akan ditambah dengan 2 poin, dimana nim sama dengan c_nim. Oke, sini set jumlah jawab harus dikurangkan 1. Kurangkan 1. Sini set n barunya kita ikuti yang di atas pada bagian update. Oke. Nah, kalau misalkan dia nilainya di atas 90, maka yang terjadi ini else kita gunakan sintaks pemberhentian paksa dari MySQL dengan sintaks signal SQL state 45.000. Jadi pesan yang dimasukkan misalkan pesannya nilai Anda di atas standar. Oke, standar. Oke, jika sudah, titik koma, kita end if, dan juga end perulangannya while. Nah, kemudian kita tampilkan nilai baru tadi sebagai nilai tugas setelah bonus. Oke. Di sini saya ada salah, seharusnya nggak isi underscore. Oke, kita ulang aja. Oke, di sini seharusnya tidak isi underscore ya. Dan baru langsung. Di sini ada kesalahan lagi, end if sama end while-nya belum berisi titik koma. End if titik koma. And while titik koma. Oke. And oh iya, mohon maaf, di sini saya lupa ganti lagi.
sudah berhasil. Jadi di sini misalkan dia nilainya kurang dari 90, maka dia akan diupdate nilainya di end tugas dengan menambahkan 2 setiap kali dia jawab. Jadi misalkan dia jawab 2, maka akan mendapatkan nilai 4. Di sini sudah ada perulangannya, di mana yang pertama misalkan dia jawab 2 kali, yang pertama akan masuk ke sini dan ditambahkan, sementara jumlah dia banyaknya dia menjawab itu akan dikurang 1. Nah, jika sudah dikurang 1 dan ini ditambah, dia akan kembali lagi ke yang pertama karena masih ada 1 tadi. Nah, karena ini sudah diterima dan di ACC, lanjut ke pengkondisiannya. Dan di sini di jumlah jawabnya jadi 1 dikurang 1 jadi 0, maka dia tidak dapat melakukan perulangan lagi. Nah, misalkan kalau dia nilainya di atas 90, maka dia akan menampilkan message nilai Anda di atas standar. Oke, kita coba panggil saja. Tapi sebelumnya kita set terlebih dahulu NIM yang digunakan dengan cara set NIM. Misalkan NIM yang digunakan itu 223. Oke, sudah berhasil. Jadi dengan mengeset NIM 223, maka kita akan melakukan perubahan nilai pada NIM mahasiswa dengan NIM 223. Caranya kita call aja lagi prosedurnya, call tambah nilai tugas masukkan NIM. Nah, kita masukkan berapa kali dia menjawab benar, misalkan 3. Kita tutup. Oke, di sini ada error. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. Kita lihat Erik berarti belum berubah ya. Kita coba cek dulu apakah ada kesalahan. Oke, kita coba kembali dengan NIM yang berbeda, misalkan 224. Oke, kita coba panggil prosedurnya, tambah end tugas. Misalkan dia nambah 3 juga. Oke, kita coba. Oke, di sini dia sudah berhasil. Yang awalnya 80, dia nambah jadi 84 dan menampilkan tabel baru yakni nilai tugas setelah bonus. Coba kita tampilkan tabel mahasiswanya, apakah juga berubah. Oke, di sini juga berubah jadi 84 yang awalnya 80. Jadi tadi saya menghapus drop trigger yang saya buat saat latihan tadi, karena di sini ada error dia, dimana berkaitan dengan tabel DB log aktivitas nilai 1. Nah, saya mencoba menghapusnya trigger tersebut. Jadi saya melakukan set ulang dan dia berhasil melakukan teks prosedur tersebut. Baik, selanjutnya adalah penerapan dari function prosedur.
Jadi function prosedur ini kurang lebih hampir mirip dengan store prosedur. Namun perbedaannya dia di sini tidak memiliki parameter seperti store prosedur sebelumnya, yang mana store prosedur kan memiliki 3 parameter. Nah, pada store function ini dia tidak memiliki parameter, melainkan dia adanya nilai return atau nilai yang dikembalikan. Jadi ini kegunaannya itu kurang lebih fungsinya sama seperti fungsi pada coding. Nah, bagaimana kita coba saja langsung. Kata kuncinya sama, create, tapi di sini function. Oke, create function. Jadi saya mencoba melakukan fungsi, yakni dengan tujuan untuk mencari nilai rapot UTS, yang mana nilai rapot UTS itu berasal dari 40% nilai UTS ditambah 60% nilai tugas. Nah, caranya bagaimana? Kita buat create function terlebih dahulu. Misalkan nama fungsinya total nilai rapot UTS gitu. Oke, di sini kita masukkan sebagai landasan, yakni nim-nya. Kita pakai nim check misalkan dengan integer. Di sini sama ya, menggunakan keyword begin untuk memulai fungsi. Sebelumnya kita declare terlebih dahulu. Jadi rencananya pada fungsi ini saya menerapkan pengkondisian dengan perulangan, di mana perulangannya menggunakan perulangan saya tidak menggunakan pengkondisian maupun perulangan. Jadi di sini simple aja, kita declare terlebih dahulu hal-hal yang diperlukan. Misalkan di sini kita memerlukan nilai UTS. Nah, nilai UTS ini akan menjadi float. Kemudian kita memerlukan juga sama nilai tugas, sama juga tipe datanya float. Kemudian kita juga memerlukan nilai rapotnya, nilai rapot UTS float. Oke, selanjutnya select. Kita memanggil nilai UTS pada tabel mahasiswa ini. Kita pindahkan ke n UTS yang ada di fungsi dengan menggunakan into n UTS from db mahasiswa, di mana kita gunakan nim sebagai landasannya. Oke, kita lakukan hal yang sama pada nilai tugas. Di sini ada salah ketik ya. Ini ada salah ketik. Oke, sebentar. Oke, kita coba akhirnya aja dulu karena ada kesalahan ketik. Kita ulangi. Oke, di sini from. Oke, nilai tugas juga udah. Maka kita masuk ke perhitungannya dengan menggunakan set
n nilai rapot, set n nilai rapot UTS, sama dengan n UTS dikali 40%, 0,4 ditambah n tugas 60%, 0,6. Oke, titik koma. Oke, kita kembalikan nilainya, return n nilai rapot UTS. Oke, kita akhiri. Oke, sini ada error. Kita cari dulu errornya. Create function nilai rapot UTS. Oh ya, karena di sini menggunakan return, seharusnya sebelum begin dalam suatu fungsi di MySQL kita awali dengan returns dari jenis data dari n nilai rapot UTS ini. Oke, kita ulang aja. Nah, di sini seharusnya return float. Nah, agar senada dengan yang di sini declare-nya. Oke. Kita ulang. Di sini begin. Ini. Oke. Oke, di sini ada salah lagi. Float. Return float, declare n UTS float, declare n tugas float, declare n nilai rapot UTS. Coba kita baca dulu kesalahannya. Return float. Oh, di sini kesalahan ketik, seharusnya menggunakan s, returns. Oke, harusnya returns float. Oke, yang kita ulangi, begin. Oke, sudah berhasil. Oke, kita coba saja fungsinya dengan cara kita select untuk menampilkan fungsi tersebut. Misalkan total, kita panggil fungsinya nilai rapot UTS dengan NIM, misalkan yang NIM-nya 225 misalkan. Oke, kita klik aja. Oke, jadi nilai rapot TS dari mahasiswa dengan NIM 225 itu sebesar 72 yang didapatkan dari 90 dikali 40% ditambah 60 dikali 60%. Jika ditotalkan benar 72. Baik, sekian pemaparan mengenai penerapan dari store prosedur dengan parameter in, out, serta penerapan dari store function, di mana saya juga menerapkan pengkondisian percabangan dan juga perulangan. Baik, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.